Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang evaluasi, review, dan kontrol strategi. Saya Rema Injani. Saya Linda Hidayanti. Saya Rehan Mahdi. Untuk presentasi pertama akan dibawakan oleh Linda. Baik, pertama-tama kita akan membahas mengenai apa itu evaluasi. Evaluasi strategi adalah tahap proses manajemen di mana manajer puncak berusaha memastikan bahwa strategi yang mereka pilih terlaksana dengan tepat dan mencapai tujuan perusahaan. Para manajer sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik. Evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi ini. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. Di sini ada 3 macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi adalah yang pertama, meninjau faktor-faktor eksternal dan internal atau dasar strategi sekarang. Yang kedua, mengukur prestasi. Yang ketiga, mengambil tindakan korektif. Nah, di sini evaluasi strategi merupakan proses yang rumit dan sensitif. Terlalu banyak mengevaluasi strategi dapat menghabiskan biaya yang sangat mahal dan bisa jadi kontraproduktif. Evaluasi strategi penting untuk memastikan tujuan-tujuan strategi yang dapat ditetapkan dapat tercapai. Next, lalu kita masuk ke slide berikutnya, yaitu hakikat adanya evaluasi strategi. Nah, di sini evaluasi strategi itu yaitu ada 6. Yang pertama, kegiatan evaluasi strategi. Mengkaji sesuatu perusahaan atau organisasi strategi bisnis atau perusahaan. Membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan, mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Yang kedua ada kriteria evaluasi strategi. Konsistensi, sebuah strategi tidak boleh memiliki tujuan dan kebijakan yang tidak konsisten. Kelayakan sebuah strategi tidak boleh terlalu banyak membebani sumber daya yang ada maupun tidak boleh menciptakan suatu masalah yang tidak dapat dipecahkan. Kesesuaian mengacu pada kebutuhan para perencana strategi untuk mengkaji serangkaian tren maupun masing-masing tren dalam mengevaluasi strategi. Keunggulan, mendorong penciptanya untuk mempertahankan keunggulan kompetitif di bidang tertentu. Yang ketiga ada alasan perlunya evaluasi strategi. Semakin kompleksnya masalah lingkungan, semakin sulitnya memprediksi masa organisasi. Berkurangnya rentan waktu di mana perencanaan dapat dilakukan dengan tingkat ketepatan tertentu. Yang keempat, proses evaluasi strategi. Evaluasi strategi harus mempertanyakan harapan dan asumsi manajerial, memicu tinjauan, sasaran, dan nilai serta merangsang kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan memformulasikan kriteria evaluasi. Evaluasi strategi harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Lalu yang kelima ada mengkaji ulang suatu perusahaan atau organisasi strategi. Mengembangkan matrik IFE dan EFI yang telah direvisi matrik IFI yang sudah direvisi harus fokus pada perubahan dalam kekuatan dan kelemahan manajemen, pemasaran, keuangan atau akunting, produksi atau operasi. Litbang dan SIM matrik IFE yang sudah direvisi harus menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan dalam merespon peluang dan ancaman utama. Lalu yang terakhir, yang keenam, mengukur kinerja organisasi. Aktivitas ini termasuk membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya,
menyelidiki penyimpanan rencana, mengevaluasi prestasi individual, dan menyimak kemajuan yang dibuat ke arah pencapaian sasaran yang dinyatakan. Next, lalu kita masuk ke kriteria evaluasi. Memilih sejumlah faktor sebagai dasar untuk mengevaluasi bukanlah masalah yang mudah. Berbagai kriteria dapat digunakan dengan tepat, tergantung pada tujuan evaluasi, mengevaluasi isi, dan proses strategi serta rencana harus berperan dalam sistem. Artinya, evaluasi diasumsikan secara khas sebagai cara atau metode untuk mengetahui apakah isi strategi bekerja atau tidak bekerja. Ada dua kriteria penilaian dalam mengevaluasi suatu strategi, yaitu kriteria kuantitatif, yang kedua kriteria kualitatif. Yang pertama, kriteria kuantitatif adalah dalam mencoba mengevaluasi strategi perusahaan secara kuantitatif dapat dilihat dengan bagaimana prestasi perusahaan dibandingkan dengan apa yang dilakukan di masa lampau, atau membandingkannya dengan para pesaingnya dalam hal seperti laba bersih, harga saham, tingkat dividen, laba per lembar saham, hasil pengembalian atas modal, hasil pengembalian atas ekuitas, pangsa pasar, pertumbuhan penjualan, dan lain sebagainya. Selain faktor tersebut, banyak faktor-faktor lain yang mungkin terlihat. Tentu saja, faktor dan ukuran keberhasilan dapat jauh berbeda untuk perusahaan lain, tergantung pada tujuan dan strategi. Contohnya, cara yang biasa digunakan para eksekutif untuk memantau pabrikasi seringkali suatu perusahaan atau organisasikan ukuran perputaran persediaan. Ini dapat diterima jika strateginya suatu perusahaan atau organisasikan pengukuran keluaran operasi produksi jangka panjang. Sebagian besar, tolak ukur ini bersifat internal, tetapi penilaian objektif dapat juga dibuat dengan membandingkan keberhasilan perusahaan dengan keberhasilan perusahaan lain yang sejenis. Hal ini adalah suatu aspek penting penilaian tentang kekuatan dan kelemahan, sebagai masukan untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Pendekatan lainnya adalah menanyakan kepada ahli tentang perusahaan yang paling berhasil. Hal ini adalah pendekatan subjektif, baik pendekatan objektif maupun pendekatan subjektif terhadap pengukuran. Menjadi semakin sukar bila kriteria yang digunakan untuk menilai suatu keberhasilan lebih dari satu. Lalu yang kedua, kriteria kualitatif. Telah ditemukan bahwa penilaian subjektif dapat dicakupkan dengan evaluasi pasca dan fakta. Beberapa kriteria kualitatif dapat juga digunakan di sini untuk tujuan tersebut. Bahkan, seperti ditemukan sebelumnya, penilaian subjektif untuk memastikan bahwa strategi yang dijalankan memang tepat. Tetapi, kriteria di sini cenderung lebih tepat untuk mengkaji rencana secara menyeluruh sebelum perusahaan diminta mengubah arah atau menjalankan strategi. Serangkaian pertanyaan kualitatif diajukan untuk setiap kriteria ini. Pertanyaan dasarnya adalah apakah tujuan, strategi, dan rencana terpadu dan komprehensif sudah konsisten, yaitu apakah rencana yang terpadu dapat komprehensif sudah konsisten dengan tujuan, asumsi lingkungan, dan kondisi internal. Lalu harus tepat, yaitu apakah rencana yang terpadu dan komprehensif sudah memperoleh sumber daya yang diperlukan, preferensi resiko, dan wawasan waktu, dan dapat berjalan atau workable, yaitu apakah rencana yang terpadu dan komprehensif layak dan memberikan simulasi terhadap perusahaan.
Lalu, setelah mengetahui evaluasi strategi, kita masuk ke proses pengendalian atau kontrol. Next. Pengendalian atau kontrol untuk memastikan sampai sejauh mana suatu perusahaan itu berjalan. Prosesnya yaitu membandingkan beberapa kinerja pada hasil yang telah dicapai untuk selanjutnya mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Yang pertama ada menentukan apa yang diukur. Manajer, puncak dan operasional dalam suatu perusahaan perlu menentukan proses, implementasi, dan hasil-hasil yang akan dipantau. Proses dan hasil tersebut harus dapat diukur dalam cara yang objektif dan konsisten. Secara tradisional, banyak perusahaan bahwa mengevaluasi strategi hanya menilai bagaimana kinerja perusahaan. Apakah aset meningkat? Apakah profit meningkat? Apakah produktivitas meningkat? Bagaimana dengan return on investment? Banyak yang beranggapan indikator-indikator tersebut memuaskan atau berjalan sebagaimana mestinya. Namun, cara-cara tersebut terkadang membuat kita misleading. Misleading karena fokus perusahaan tidak hanya jangka pendek, namun juga jangka panjang yang tidak hanya fokus pada analisis tersebut saja. Kita juga membutuhkan analisis lain seperti pelanggan, stakeholder, SDM, dan lain-lain. Lalu di sini ada menetapkan standar kerja. Suatu perusahaan atau organisasi, kinerja merupakan sasaran strategi atas hasil kerja yang dapat diterima. Penentuan suatu perusahaan atau organisasi kinerja tidak hanya pada hasil akhir, namun juga pada prosesnya. Lalu di sini ada mengukur kinerja aktual. Pengukuran dilakukan saat awal penentuan suatu perusahaan atau organisasi. Lalu ada membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditetapkan. Proses-proses akan berakhir jika telah sesuai sesuatu perusahaan atau organisasi atau terdapat penyimpangan yang masih dapat diterima atau rentang toleransi. Lalu yang terakhir ada mengambil tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan dilakukan jika hasilnya memang sudah tidak bisa ditoleransi. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum perbaikan adalah, pertama, apakah penyimpangan suatu kebetulan? Yang kedua, apakah proses yang berjalan sesuai suatu perusahaan atau organisasi? Tindakan perbaikan tidak hanya untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi, namun juga untuk mencegah kejadian tersebut agar tidak terulang kembali. Next. Lalu kita masuk ke karakter dari evaluasi dan kontrol itu sendiri. Ada beberapa karakter yang membuat evaluasi strategi kita menjadi efektif. Pada bagian ini, kita akan membahas 3 karakter utama agar aktivitas evaluasi tidak berlangsung dengan sia-sia, yaitu yang pertama, ekonomikal. Aspek yang kita perlukan dalam evaluasi ini adalah informasi atas kinerja yang indikatornya sudah diterapkan terlebih dahulu. Ketika informasi yang didapat lengkap, maka akan semakin baik. Yang kedua ada aspek yang bermakna. Tindakan evaluasi yang akan kita lakukan harus sesuai dengan tujuan yang telah kita tetapkan. Karena itulah yang merupakan penentuan prioritas kriteria kerja dalam penilaian. Pembobotan yang akurat menjadi penting dalam evaluasi kerja. Yang ketiga, tepat waktu. Evaluasi yang dilakukan tepat pada waktunya karena itu perusahaan dalam situasi persaingan bisnis sekarang harus dimanfaatkan dukungan teknologi informasi. Beberapa persoalan terkait dengan
kemutakhiran informasi untuk pengawasan ini bisa dipecahkan dengan dukungan teknologi. Untuk menggambarkan karakter ini, kita bisa mencontohkan lewat perusahaan perkebunan. Misalnya, yang memiliki kebun di remote area di kawasan jauh dari perkotaan memiliki perangkat teknologi untuk memantau perkembangan pengelolaan kebun. Mereka memiliki foto dan satelit untuk informasi rinci seperti beberapa tanaman yang ada di sejumlah luas lahan tertentu. Dari informasi yang diinput setiap hari, manajemen di kota-kota besar seperti Jakarta dapat mengetahui perkembangan teman-teman dalam waktu yang cepat sekali. Contoh lain bisa juga seperti BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, di mana BMKG memiliki perangkat teknologi untuk memantau dan meramal segala aktivitas mulai dari cuaca, iklim, hingga seluruh perkembangan sifat alami bumi dan gejalanya. Karena BMKG memiliki foto dari satelit untuk informasi rinci mengenai segala aktivitas di bumi Indonesia dan di sekitarnya, serta memiliki rekaman satelit pada masing-masing wilayah Indonesia. Next. Lalu di sini kita masuk ke time to evaluate strategi. Kapan sih sebuah organisasi atau perusahaan harus melakukan evaluasi atas strategi-strateginya? Yang pertama di sini ada goals are achieved or change. Sasaran adalah apa yang suatu perusahaan atau organisasi coba capai, dan strategi adalah bagaimana suatu perusahaan atau organisasi akan mencapainya. Maka masuk akal jika tujuan berubah. Demikian juga jalur menuju ke sana. Saat suatu perusahaan atau organisasi mencapai tujuan dan menetapkan yang baru, perubahan dalam alokasi sumber daya seringkali diperlukan untuk terus bergerak maju. Dalam beberapa kasus, sasaran dimodifikasi selama tahun berjalan untuk mencerminkan perubahan di pasar, landscape, kompetitif, atau profil pelanggan. Penting untuk merefleksikan strategi saat perubahan ini terjadi untuk melihat apakah strategi juga perlu dimodifikasi. Lalu di sini yang kedua ada customer needs evolve. Tujuan akhir dari strategi bisnis adalah untuk melayani kebutuhan pelanggan dengan cara yang lebih menguntungkan daripada pesaingnya. Namun, seperti yang akan diberitahukan oleh pembuat kamera Polaroid, ensiklopedia, hardcover, dan pagar, kebutuhan pelanggan berkembang. Para pemimpin yang terampil dalam pemikiran strategis dapat terus menghasilkan wawasan baru tentang kebutuhan pelanggan utama yang muncul. Mereka kemudian dapat membentuk penawaran kelompok mereka saat ini atau di masa depan untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang dengan baik. Lalu yang ketiga ada innovation change the market. Inovasi dapat digambarkan sebagai menciptakan nilai baru bagi para pelanggan. Nilai baru mungkin bersifat teknologis, tetapi juga dihasilkan dengan banyak cara lain, termasuk layanan, pengalaman, pemasaran, proses, dan lain-lain. Mungkin menghancurkan bumi, atau mungkin bersifat kecil. Kuncinya adalah untuk terus memantau pasar, pelanggan, dan pesaing suatu perusahaan atau organisasi untuk memahami kapan inovasi atau nilai baru disampaikan dan oleh siapa. Setelah itu, dikonfirmasi nilai tujuan dan strategi suatu perusahaan atau organisasi untuk menentukan apakah mereka perlu disesuaikan berdasarkan tingkat nilai baru di pasar ini. Yang keempat ada competitors change the perception of value. Bagaimana makanan cepat saji seperti burger, taco, ayam, pizza, dan hotdog
sangat menjamur saat ini di mana-mana. Dalam setiap kategori, ada kesamaan yang lebih besar antara persembahan yang bersaing daripada perbedaan. Saat Subway memasuki periode ekspansi yang pesat melalui waralaba, ia mulai mempromosikan makanan cepat saji yang lebih sehat. Akhirnya, mereka menggunakan juru bicara yang menurunkan berat badan pada diet Subway untuk memimpin kampanye. Dan arena makanan cepat saji perlahan mulai berubah. Orang yang tidak pernah benar-benar mempertimbangkan aspek gizi dan makanan cepat saji, mereka sekarang dihadapkan pada pilihan yang tepat. Pada pilihan yang lebih sehat. Subway menciptakan persepsi baru tentang nilai di pasar. Meskipun kami ingin percaya bahwa orang memilih produk dan layanan berdasarkan manfaat sebenarnya dari penawaran tersebut. Kami tahu bahwa tidak selalu demikian. Membentuk nilai yang dipersepsikan dari suatu penawaran melalui kampanye pemasaran, media sosial, dukungan selebritis, dan sebagainya merupakan senjata atau ancaman yang ampuh, bergantung pada posisi suatu perusahaan atau organisasi. Yang kelima ada capabilities grow or decline. Nah, pertimbangan terakhir saat menentukan apakah akan mengubah strategi atau tidak berkaitan dengan apa yang ada di bawah atap suatu perusahaan atau organisasi sendiri. Setelah memimpin sesi perencanaan strategi selama 15 tahun terakhir, saya telah mengamati betapa menantangnya bagi organisasi untuk secara jujur mengevaluasi kapabilitas mereka sendiri relatif terhadap pesaing. Salah satu indikasinya adalah menyusun daftar 15 kekuatan yang berkelok-kelok selama latihan analisis SWOT, atau yang mencantumkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi. Namun, penilaian objektif atas kemampuan kelompok relatif terhadap kompetisi merupakan titik awal. Jika kemampuan suatu perusahaan atau organisasi telah berkembang secara signifikan, hal itu dapat membuka strategi baru untuk memanfaatkan peluang guna meningkatkan keuntungan. Jika kemampuan suatu perusahaan atau organisasi menurun, mungkin diperlukan strategi baru untuk menetralkan inisiatif pesaing atau keluar dari pasar. Sekian penyampaian presentasi dari saya mengenai apa itu evaluasi. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rema Injani. Selanjutnya ada strategi evaluasi framework, yaitu tahapan final dari manajemen strategi. Biasanya manajer ingin mengetahui informasi tentang kapan strategi tertentu tidak berjalan dengan baik. Semua strategi sangat diperlukan untuk modifikasi di masa yang akan datang karena lingkungan secara konstan akan selalu berubah. Terdapat 3 aktivitas evaluasi strategi yang fundamental, yaitu yang pertama ada review underlying based on strategy. Yang pertama itu menelaah prinsip dasar strategi organisasi dapat dilakukan dengan melakukan revisi terhadap matriks EFE dan matriks IFE. Menelaah prinsip dasar strategi organisasi dapat dilakukan dengan berfokus kepada matriks IFE, kepada perubahannya yang terjadi dalam manajemen organisasi, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, lead bank, serta kekuatan dan kelemahan sistem informasi manajemen. Lalu yang kedua ada revisi matriks EFE harus menunjukkan beberapa efektif strategi perusahaan dalam merespon peluang dan ancaman. Berbagai faktor internal dan eksternal dapat menghambat perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan tujuan tahunannya. Untuk yang secara eksternalnya,
Tindakan para pesaing, perubahan permintaan, perubahan teknologi, perubahan ekonomi, perpindahan demografi, dan tindakan pemerintah dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Lalu untuk secara internalnya, strategi yang tidak efektif mungkin dipilih atau implementasi yang buruk mungkin dilakukan. Tujuannya mungkin terlalu optimistik. Oleh karena itu, kegagalan untuk mencapai tujuan mungkin saja bukan merupakan hasil dari pekerjaan manajer dan pegawai yang tidak memuaskan. Seluruh anggota organisasi perlu mengetahui hal ini untuk mendorong timbulnya dukungan mereka terhadap aktivitas evaluasi strategi. Organisasi berusaha keras untuk mengetahui secepat mungkin saat di mana strategi mereka tidak efektif lagi. Terkadang manajer dan pegawai di lini depan mengetahui hal ini terlebih dahulu daripada penyusun strategi. Lalu ada measure organizational performance, mengukur kinerja organisasi berguna untuk membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sungguhnya, menyelidiki deviasi dalam rencana, mengevaluasi kinerja individu, dan menilai perkembangan yang terjadi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kriteria kuantitatif yang umum digunakan dalam evaluasi strategi yaitu rasio keuangan yang digunakan oleh para penyusun strategi untuk melakukan 3 perbandingan, antara lain membandingkan kinerja perusahaan dalam periode waktu yang berbeda, membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing, dan membandingkan kinerja perusahaan dengan rata-rata industri. Lalu beberapa potensi masalah yang berkaitan dengan menggunakan kriteria kuantitatif untuk mengevaluasi strategi antara lain. Yang pertama, sebagian besar kriteria kuantitatif lebih mengacu pada tujuan tahunan daripada tujuan jangka panjang. Yang kedua, metode akuntansi yang berbeda bisa menghasilkan hasil yang berbeda dalam berbagi kriteria kuantitatif. Lalu yang ketiga, penilaian secara intuitif hampir selalu dilakukan dalam penjabaran kriteria kuantitatif. Nah, dengan adanya beberapa alasan tersebut, kriteria kualitatif juga dibutuhkan dalam mengevaluasi strategi. Faktor manusia seperti tingkat ketidakhadiran dan rasio turnover yang tinggi, kualitas dan kuantitas produksi yang rendah, atau tingkat kepuasan karyawan yang rendah merupakan penyebab penurunannya kinerja. Faktor-faktor dalam pemasaran keuangan atau akuntansi, lead bank, atau sistem informasi manajemen juga dapat menimbulkan masalah keuangan. Lalu yang terakhir ada take corrective action atau mengambil tindakan korektif. Mengambil tindakan korektif adalah melakukan perubahan untuk memposisikan kembali perusahaan ke tempat yang lebih kompetitif bagi masa depan. Contohnya, perubahan yang mungkin dibutuhkan adalah memperbaiki struktur organisasi, mengganti 1 atau 2 individu yang penting, menjual sebuah divisi, atau merevisi misi perusahaan. Perubahan lain termasuk membuat atau merevisi tujuan, membuat kebijakan baru, mengeluarkan saham untuk mendapatkan modal, menambah tenaga penjual, mengalokasikan sumber daya secara berbeda, atau membuat insentif kinerja yang baru. Mengambil tindakan korektif tidak berarti bahwa strategi terdahulu akan ditinggalkan sama sekali atau bahkan suatu strategi baru dari Fred R. David 2006. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rehan Mahdi. Mengubah strategi. Pengertian strategi dalam KBBI adalah siasat perang atau ilmu siasat perang. Strategi dapat juga dikatakan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi pada awalnya hanya berkaitan dengan lingkungan militer, yaitu pada saat terjadinya perang. Strategi selalu melekat pada seseorang komandan dalam menghadapi musuh-musuhnya agar mencapai kemenangan. Namun ada yang berpendapat bahwa strategi adalah seni. Potter dalam Sagala mengatakan strategi sebagai suatu seni dan ilmu dari pembuatan, penerapan, dan evaluasi keputusan strategis antar fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan di masa mendatang. Next.
eh, ada jenis-jenis strategi. Itu yang pertama integrasi. Integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal. Kadang semuanya disebut sebagai integrasi vertikal. Strategi integrasi vertikal memungkinkan perusahaan dapat mengendalikan para distributor, pemasok, dan pesaing. Yang kedua ada intensif penetrasi pasar dan pengembangan produk, kadang disebut sebagai strategi intensif karena semuanya memerlukan usaha-usaha intensif jika posisi persaingan perusahaan dengan produk yang ada hendak ditingkatkan. Yang ketiga, diversifikasi. Terdapat 3 jenis strategi diversifikasi, yaitu konsentrik, horizontal, dan konglomerat. Menambah produk atau jasa baru namun masih terkait bisa disebut konsentrik. Menambah produk atau jasa baru yang tidak terkait untuk pelanggan yang sudah ada disebut horizontal. Menambah produk atau jasa baru yang tidak disebut yaitu konglomerat. Yang keempat ada defensif. Di samping strategi integratif, intensif, dan diversifikasi, organisasi juga dapat. Pengertian perubahan menurut Wibowo adalah membuat sesuatu menjadi berbeda. Perubahan merupakan pergeseran dari keadaan sekarang suatu organisasi menuju pada keadaan yang diinginkan di masa depan dengan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri. Faktor ini merasakan adanya kebutuhan akan perubahan yang dirasakan. Oleh karena itu, setiap organisasi menghadapi pilihan antara berubah atau mati tertekan oleh kekuatan perubahan. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar lembaga atau organisasi, yaitu keseluruhan faktor yang berasal dari luar organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Contohnya seperti ekonomi, politik, hukum, teknologi, kebudayaan, sumber alam, demografi, sosiologi, dan sebagainya. Pengertian manajemen perubahan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Wibowo, manajemen perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Yang kedua ada Winardi. Menurut Winardi, manajemen perubahan adalah upaya yang ditempuh manajer untuk memanajemen perubahan secara efektif, di mana diperlakukan pemahaman tentang persoalan motivasi, kepemimpinan, kelompok, konflik, dan komunikasi. Terus ada beberapa tahap dalam manajemen perubahan, yaitu tahap identifikasi perubahan. Pada tahap ini diharapkan seseorang dapat mengenal perubahan apa yang akan dilakukan atau terjadi. Dalam tahap ini seseorang atau kelompok dapat mengenalkan kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi tipe perubahan. Yang kedua ada tahap perencanaan perubahan. Pada tahap ini harus dianalisis mengenai diagnostik, situasional teknik, pemilihan strategi umum, dan pemilihan. Dalam proses ini perlu dipertimbangkan adanya faktor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik. Yang ketiga ada tahap implementasi perubahan. Pada tahap ini terjadi proses pencairan, perubahan, dan pembekuan yang diharapkan apabila suatu perubahan sedang terjadi kemungkinan timbul masalah. Untuk itu perlu dilakukan monitoring perubahan. Yang keempat ada tahap evaluasi dan umpan balik. Pada tahap ini dilakukan evaluasi dan memerlukan data. Oleh karena itu, dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut.
Hasil evaluasi ini dapat diumpan balik kepada tahap pertama, sehingga memberi dampak pada perubahan yang diinginkan berikutnya. Lalu ada strategi manajemen perubahan. Yang pertama ada political strategi. Political strategi itu pemahaman mengenai struktur kekuasaan yang terdapat dalam sistem sosial. Yang kedua ada ekonomi strategi. Ekonomi strategi itu pemahaman dalam memegang posisi pengaturan sumber ekonomi, yaitu memegang posisi kunci dalam proses perubahan berencana. Yang ketiga ada akademi strategi, yaitu pemahaman bahwa setiap manusia itu rasional, yaitu setiap orang sebenarnya akan bisa menerima perubahan manakala kepadanya disodorkan data yang dapat diterima oleh akal sehat. Yang keempat ada engineering strategi, yaitu pemahaman bahwa setiap perubahan menyangkut setiap manusia. Yang kelima ada military strategi, pemahaman bahwa perubahan dapat dilakukan dengan kekerasan atau paksaan. Yang keenam ada konfrontasi strategi, pemahaman jika suatu tindakan bisa menimbulkan kemarahan seseorang, maka orang tersebut akan berubah. Yang ketujuh ada applied behavior science model, pemahaman terhadap ilmu perilaku. Yang kedelapan followership strategi, yaitu pemahaman bahwa perubahan itu dapat dilakukan dengan mengembangkan prinsip kepengikutan. Lalu ada eskalasi komitmen. Di sini ada beberapa definisi mengenai eskalasi komitmen, yaitu menurut Swarta adalah komitmen seseorang mengambil keputusan untuk tetap melanjutkan dan memperluas komitmen awalnya terhadap pelaksanaan suatu investasi proyek atau usaha-usaha tertentu yang sudah tidak menguntungkan atau memberikan umpan balik yang negatif. Yang kedua ada menurut Stow, eskalasi komitmen terjadi ketika individu maupun organisasi memilih serangkaian tindakan untuk tetap bertahan meskipun tengah ada kerugian yang didapat, di mana kesempatan untuk tetap bertahan atau meninggalkan komitmen tersebut sama-sama memiliki ketidakpastian dalam konsekuensinya. Yang ketiga ada menurut Santoso, eskalasi komitmen diartikan sebagai fenomena yang menjelaskan bahwa seseorang memutuskan untuk meningkatkan atau menambah investasinya, walaupun bahwa baru menjelaskan bahwa keputusan yang telah dilakukan adalah salah. Yang keempat ada Rukala, fenomena eskalasi sebagai keputusan untuk tetap melanjutkan proyek meskipun prospek ekonominya mengindikasikan bahwa proyek tersebut harus dihentikan. Tindakan eskalasi komitmen dapat diminimalkan dengan menggunakan berbagai macam strategi. Salah satunya dengan cara melakukan pengendalian terhadap proyek-proyek investasi. Pengendalian tersebut dilakukan dengan cara membatasi pengeluaran yang mungkin terjadi dengan menggunakan anggaran yang ada. Contoh fenomena eskalasi komitmen terjadi pada pemerintah seperti yang diungkap oleh Ross dan Stow berdasarkan pengalaman sebelumnya, yaitu Montreal Exposition dan Olimpiade pada tahun 1967 dan 1976 menunjukkan fakta kegagalan atau kerugian yang besar. Namun seperti yang diungkap oleh Ross dan Stow dalam Expo 86 menunjukkan fenomena eskalasi komitmen terjadi di pemerintahan Kolombia dengan investasi awal 78 juta dolar pada tahun 1978 dengan perkiraan kerugian 6 juta dolar pada tahun 1978 hingga lebih dari 300 juta dolar pada tahun 1985. Pengambilan keputusan adalah suatu proses penetapan pilihan berbagai alternatif, cara bertindak dengan metode yang efisien
sesuai dengan situasi. Individu seringkali dihadapkan dengan berbagai alternatif pilihan dan hidupnya yang menentukan untuk mengambil suatu keputusan. Hal ini juga dihadapi oleh manajer suatu perusahaan sebab mengambil keputusan berada di tangannya. Pengambilan keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan maupun kegagalan seorang manajer dalam mengelola perusahaan. Membuat suatu keputusan berarti mengidentifikasi dan memilih serangkaian tindakan untuk menghadapi masalah tertentu. Seorang manajer harus melakukan investasi pada proyek-proyek yang memberikan keuntungan terbesar bagi perusahaan dan secara periodik menilai kinerja ekonomis dari proyek-proyek tersebut. Mereka harus meneruskan proyek-proyek yang menguntungkan dan untuk menghindari kerugian, manajer harus menghentikan proyek-proyek yang tidak menguntungkan. Dalam melakukan pertimbangan ini, manajer harus mengabaikan sunk cost yang telah terjadi. Sunk cost itu adalah biaya yang terjadi di masa lalu dan tidak dapat diubah sekarang maupun di masa mendatang. Sunk cost seringkali mempengaruhi keputusan seseorang manajer perusahaan untuk mengambil keputusan yang tepat. Biaya yang akan mengalami sunk cost itu misalnya biaya pembelian persediaan atau biaya bahan baku. Sekian presentasi mengenai eskalasi komitmen dan mengubah strategi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.